A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam kelas daring. Mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi garing, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyakit dan wabah ilahi. Amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu dalil dari bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni burhanun nizam, dan juga kalian sudah mengerjakan tugas bagi yang telah mengerjakan. Nah, kemudian berikutnya dalil yang kedua adalah dalil pembuktian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab akibat atau hukum kausalitas, yakni setiap fenomena pasti ada sebabnya. Ali menggerakkan tangannya dan mengambil segelas air, sementara Zaid tidak menggerakkan tangannya, maka tidak ada sesuatu yang ia ambil. Kenapa bisa demikian? Karena Ali berkehendak dan melakukan sesuatu. Ali berkehendak dengan menggerakkan tangan, dia berkehendak, kemudian dia melakukan sesuatu. Apa perbuatannya? Menggerakkan tangan. Sementara Zaid tidak berkehendak, sehingga dia tidak melakukan apapun. Karena ketiadaan kehendak, ketiadaan iradah, maka apa? Tidak ada hasil dari perbuatan, maka tidak akan muncul suatu perbuatan. Iroda, kehendak tadi itu adalah fenomena yang terjadi dalam diri Ali. Iroda adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam diri Ali. Sementara Zaid, karena dia tidak berkehendak, berarti apa? Fenomena itu dia tidak ada dalam diri Zaid, karena dia tidak berkehendak. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menciptakan itu? Ali. Yang menciptakan iroda itu adalah Ali. Yang menciptakan perbuatan itu juga Ali. Meskipun nanti kalau dalam pembahasan itu tidak lepas dari qudratullah, dari kekuasaan Allah. Tetap nanti ada andil dalam kekuasaan Allah. Yani setiap apa yang kita kehendaki, Allah menjadikan kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ini tadi terkait dengan Ali, fenomena ini, ya, iroda, kemudian Ali melakukan sesuatu dari melakukan suatu perbuatan, ini semua terkait dengan Ali, karena itu adalah bagian dari perbuatan Ali. Nah, maka iroda dalam contoh di atas disebut dengan ma'lul, disebut dengan sebab. Ya, iroda ini adalah sebab yang mengakibatkan perbuatan berikutnya. Iroda ingin mengambil air, ini adalah sebab yang mengakibatkan Ali menggerakkan tangannya mengambil air. Nah, andai Ali tidak ada, maka iroda ini juga tidak akan pernah ada. Berarti apa? Inna baina Ali wa baina iradatihi alaqatan wartibatatan khassah. Berarti apa? Antara Ali dan iradahnya, ya, ada alaqah, ada hubungan,
ada keterkaitan, ada keterikatan khusus yang disebut dengan alaqatul illa bil ma'lul, yang disebut dengan hubungan sebab akibat atau hukum kausalitas. Atas dasar ini kita menyimpulkan ya bahwa setiap orang di dalam dirinya merasakan atau mendapati hukum kausalitas, sebab akibat. Merasakan hukum kausalitas itu ada dalam dirinya. Sebab akibat itu ada dalam dirinya. Setiap orang pasti merasakan hal tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua. Misalnya kita umpamakan, kita bayangkan sesuatu di benak kita, di pikiran kita. Coba Anda bayangkan satu benda di dalam benak kalian, di dalam pikiran kalian. Atau pikirkan tentang suatu benda. Misalnya, saya memikirkan, ya, saya menggambarkan di benak saya, ya, misalnya sebuah mobil. Ya, sebuah mobil. Saya bayangkan mobil apa, mulai dari mereknya, kemudian bodinya dan seterusnya, warnanya dan seterusnya. Saya pikirkan, saya gambarkan dalam benak saya. Maka apa? Ya. Inna surata sayyara zahiratun jadidatun. Ya, ketika saya memikirkan, ya, menggambarkan mobil di dalam benak, maka gambaran mobil tersebut yang ada di benak saya disebut dengan zahiratun jadidah, ya, fenomena yang baru. Yang menciptakan fenomena baru itu siapa? Yang menciptakan adalah saya, karena saya yang memikirkan di dalam benak saya. Apakah fenomena itu ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, minal maklum, jelas bahwasanya yang menciptakan fenomena mobil yang ada di dalam benak saya adalah saya sendiri. Yani gambaran itu tidak ada dengan sendirinya, ya, tapi gambaran itu berasal dari iradah saya, di mana saya berkehendak untuk menciptakan sebuah gambaran yang ada di benak saya. Maka iradah saya, kehendak saya untuk menggambarkan sesuatu itu adalah illah, ya, sebab yang menghasilkan sebuah gambaran mobil di dalam benak. Maka ini juga disebut dengan alaqatu bainal illah wal ma'lul. Kalau tadi kita berikan yang pertama, kita berikan contoh yang ada di luar, sementara yang kedua contohnya adalah sesuatu yang tidak ada di luar, ada dalam sebuah gambaran di benak seseorang. Ya. Kalau Anda menggambarkan sebuah buah apel di dalam benak Anda, maka yang berkehendak menggambarkan adalah Anda, maka itu disebut dengan illah. Kemudian gambaran dari sebuah apel itu yang ada di benak Anda adalah maklul, akibat dari, ya, kehendak Anda. Maka hubungan dari keduanya adalah disebut dengan hubungan sebab akibat. Apapun yang kita lakukan, ya, di dunia ini, kita misalnya ana sami'tu, ya, lamastu, syamamtu, tazawwabtu, ya, taharraktu, fakkartu, dan lain sebagainya, ya. Saya mendengar, saya melihat, saya mencium, saya merasakan sesuatu, ya, saya menggerakkan tangan, saya memikirkan sesuatu, ya. Semua itu adalah sebuah perbuatan yang didasarkan pada iroda. Iroda itu yang menciptakan adalah orang yang berkehendak untuk melakukan itu, dan itu disebut dengan illah. Sementara perbuatan
ya, perbuatannya disebut dengan ma'lul, ya, akibat. Ana ra'aitu berarti apa? Ana ra'aitu saya melihat, ya, saya melihat. Ada perbuatan melihat, di mana ada kehendak seseorang yang ingin melihat. Saya berkehendak ingin melihat, sehingga saya melihat sesuatu. Jelas ya? Berarti melihat, mendengar, ya, mencium, memegang dan lain sebagainya itu, ya, perbuatan, ya, yang muncul karena adanya kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Berarti kehendaknya itu iradah adalah illah, sementara perbuatan melihatnya itu ada dan lain sebagainya tadi adalah ma'lul, akibat, ya. Dengan demikian maka tidak ada fenomena tanpa sebab. Setiap fenomena pasti ada sebabnya. Ketika kita melihat ada pintu terbuka, pasti kita akan bertanya, siapa yang membuka? Ini menunjukkan bahwa akal kita tidak menerima kalau pintu tersebut terbuka dengan sendirinya. Ima sebab terbukanya pintu itu dikarenakan angin, berarti angin adalah penyebab, dan terbukanya pintu adalah akibat, ya, atau penyebab terbukanya pintu itu adalah adanya seseorang yang membuka. Begitu juga ketika kita mendengar suara, ya, ketokan pintu atau ucapan assalamualaikum atau suara apapun, dentuman di malam hari dan lain sebagainya, pasti kita akan berpikir tentang sumber dari suara tersebut, asal dari suara tersebut. Ini gerak pikiran kita yang mencari suatu illah, mencari sebab, menunjukkan bahwa kita pada dasarnya setiap manusia menerima hukum kausalitas, ya, yang ada. Nah, begitu juga ketika kita merasakan dingin, pasti kita akan lari mencari tempat yang hangat, ya. Ketika kita merasakan panas, kita pun juga akan mencari tempat yang sejuk, dingin, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa setiap fenomena pasti ada sebabnya. Ketika kita mendapati sesuatu, ya, suatu akibat, namun kita tidak mendapati ilahnya, sebabnya, bukan berarti ilah itu tiada, bukan berarti tidak ada ilahnya, bukan berarti tidak ada sebabnya, hanya saja kita belum menemukan sebab dari hal tersebut. Nah, seperti misalnya ketika kita di malam hari mendengar suara dentuman, kemudian kita mencari asal suara itu, sumber suara itu. Akal kita, pikiran kita mengatakan bahwa suara itu pasti ada sumbernya, ada penyebabnya. Namun kita mencari ke sana kemari tidak menemukan. Ketika kita tidak menemukan, apakah sebabnya berarti tiada? Apakah berarti tidak ada sebab? Tidak. Ya. Tidak menemukannya kita tidak menafikan hal tersebut. Tetap akal kita mengatakan pasti ada sebabnya, pasti ada illahnya. Ya, hanya saja mungkin illah hadhihi dhahira majhula lana. Ya, hanya saja mungkin kita akan menyimpulkan bahwa sebab fenomena ini tidak diketahui. Ya, mungkin orang lain tahu tapi kita tidak tahu. Nah, ini mukaddimah dari pembahasan tentang hukum kausalitas, bukti keberadaan Allah yang kedua. Kita ingin membuktikan keberadaan Allah yang kedua dengan bukti illa wal ma'lul, yakni setiap fenomena pasti ada sebabnya. Hukum kausalitas bisa kita gunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Kemudian nanti kita akan terapkan dengan alam semesta ini. Kalau dari sisi yang kecil dalam perbuatan-perbuatan kita saja kita mengatakan pasti ada illahnya, ada sebabnya, lalu bagaimana dengan alam semesta
ini. Naam, hari ini cukup sekian pelajaran kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan berkaitan dengan pembahasan ini. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.